Ya, jadi abis dari Apple Store itu kita ke TCDC, Thailand Creative and Design Center. Itu tuh jadi emang dibuat sama governmentnya Thailand untuk tempat edukasi lebih lah tentang desain dan kreatif industri di Thailand. Dan sebenarnya nggak cuma di Bangkok aja, itu tuh ada di Chiang Mai, terus sama satu lagi ada di Khon Kaen, tulisannya gitulah. Nah terus ini tuh lokasinya ada di The Grand Postal Building. Jadi kita tuh masuk kalau mau ke area TCDC-nya tuh masuk ke lantai 5 naik lift. Nah terus pas di lantai 5 itu, jadi area public TCDC-nya sendiri itu kayak yang di kotak hitam itu yang cuman 2 lantai. Nah, yang kita langsung masuk ke lantai keduanya CTCDC yang berada di lantai 5. Ribet ya. Habis itu, itu area yang gratisannya yang bisa ada kafe, terus sebenarnya bisa kerja di situ, tapi akses untuk buku-bukunya itu harus masuk member. Nah, kalau pengunjung sekali masuk itu paling bayar 100 baht. Itu tuh seharian bebas di sana. Habis itu di area si library dan co-working space-nya ini itu ada 2 lantai yang kita setelah habis dari lantai kedua itu turun ke lantai 1 itu beneran void gede, dan di sana ada banyak buku-buku tentang desain, art segala macam. Menurut sumber yang saya baca yaitu Akdeli ini bisa dilihat di sini ya. Itu di sini. Ya? Di sini nanti kan Nadira yang edit. Di sini ya. Ya di sini atau di sini ya, nanti silakan editor gitu ya. Itu jadi kayak dialihin gitu, tadinya bukan di situ lokasinya itu, tapi dipindahkan ke sayap kiri si gedung pos itu. Nah, kalian kalau misalnya pernah ke gedung pos Bandung yang baru gitu, baru renov, itu mungkin inspirasinya dari situ gitu. Jadi memanfaatkan gedung pos yang emang mungkin sekarang udah jarang dipakai sama orang dan operasinya pun makin sedikit gitu kan. Jadinya dimanfaatkan untuk creative space gitu. Itu secara interior, konsep utamanya itu penggunaan materialnya itu adalah hollow gitu ya, yang disusun sampai ke plafon gitu ya dari lantai, yang dikombinasiin sama polikarbonat ya kalau nggak salah ya. Dia mainin lighting ke material-material tersebut. Jadi emang yang diekspos itu 2 material utama itu gitu, yang dimana itu si hollow dan polikarbonat itu juga dimanfaatkan sebagai rak-rak buku yang dimana di situ emang perpustakaan juga kan di lantai utamanya itu gitu. Yang paling aku suka aja sih dari si TCDC ini, jadi emang vibes creative and design-nya tuh kerasa banget gitu. Kalau misalnya tadi Wildan bahas dari segi arsitektur dan interior, lebih jauhnya lagi aku pengen bahas tentang furniturnya sih. Nah, ada beberapa kursi-kursi yang kayak karya-karya desainer yang bagus lah ya. Kalau misalnya penasaran, beberapa bagian si kursi itu tuh pernah dibahas sama Nadira di Katok kalau misalnya pengen tahu lebih jelas tentang sejarahnya. Nah terus aku paling suka tentang pencahayaannya juga sih. Jadi di area bawahnya itu, yang area berbayarnya kan itu perpustakaan gitu ya. Dan perpustakaannya pun isinya buku-bukunya tuh tentang arsitektur dan desain juga gitu. Kelihatan banget tuh si lampunya tuh padahal cuma lampu LED biasa doang, tapi disusun dengan ketinggian berbeda dan jarak yang berbeda. Jadi tapi masuknya sini. Nah ya, jadi yang paling mencolok di situ tuh aku suka banget lihat lampunya, karena lampunya tuh terbuat dari lampu LED biasa aja yang digantung-gantung, tapi dengan jarak dan ketinggian tertentu, sehingga kalau misalnya kita lagi turun dari eskalator atau lihat dari bawah tuh dia kayak 3D Nirmana gitu, jadi kelihatan 3D gitu. Dan bikin ruangan gak silau ternyata. Aku pikir dengan lampu LED telanjang kayak gitu bisa bikin silau gitu, karena kan biasanya perpustakaan pakai lampu TL yang ada armatur menjorok ke dalam gitu. Nah ini tuh beneran diekspos digantung, tapi ternyata gak bikin silau gitu. Aku sih lebih suka suasananya ya gitu, buat baca gitu, buat
kerja di sana juga enak sih sebenarnya suasananya. Iya, buku-bukunya ya sih bagus-bagus. Buku-bukunya kebanyakan arsitektur dan ada buku bacaan buat tugas akhir aku dulu yang tidak sempat aku baca. Jadi intinya Jangan lupa ke TC. Ya, habis dari TC di situ kami jalan ke ya beberapa meter, deket nggak terlalu jauh juga dari situ ke Central Original Store. Nah, itu tuh kayak apa ya, isinya kayak merch store gitu ya kalau nggak salah. Iya, ya semacam merch store gitu. Terus terdiri dari 4 atau 5 lantai. Lupa. 5 lantai. Nah, untuk bagian fasadnya itu dari bata gitu warna terakot. Terus yang menarik tuh untuk pintu masuknya tuh nggak kelihatan gitu. Jadi di samping terus warna hitam full gitu. Kalau misalnya menurut opini aku sih Central Original Store itu dia materialnya raw gitu. Jadi emang semuanya diekspos, termasuk sampai ke lantai juga. Nah, tapi yang aku notes banget dari bangunan itu adalah bagian tangganya. Jadi tangganya tuh stunning banget sih kalau menurut aku, karena dia tuh bikin tangganya tuh pencahayaannya dicowok dari si beton tangganya, terus dikasih strip light. Jadi ambience-nya tuh kayak hangat gitu, tapi udah that's it gitu. Jadi sangat simple. Terus gimana pertemuan tangga yang tekuk-tekuk gitu, terus ketemu sama bordesnya. Pokoknya kalau misalnya foto di situ, itu tuh fotogenik banget lah gitu. Sebenarnya di tangga itu tuh area skylight gitu di atasnya. Cuma karena kita datangnya sore menjelang maghrib itu jadi nggak kelihatan. Kalau secara arsitekturnya gitu ya, eksterior ataupun interiornya itu tipikal gitu sih ruangnya gitu. Karena emang difungsinya kan sebagai merch store itu ya, merch store atau ruang pameran gitu kan. Yang di lantai satunya itu kan ada barnya untuk coffee shop kan kecil, terus dibagi lagi di belakang itu di bagian depannya ya untuk coffee shopnya, terus bagian belakangnya itu, bagian tengahnya sih tepatnya itu ada kayak ruangan pamer kecil gitu sih untuk benda-benda yang emang jadi merch store-nya si barnya gitu. Terus di bagian belakangnya itu ada yang nggak itu kafe kayak tempat ini kafe musik gitu kan ya, jazz bar gitu, tapi kita nggak masuk sana gitu, itu yang paling belakangnya gitu. Oh iya, kenapa kita nggak sana? Tapi kayaknya mahal sih karena emang looks-nya juga emang kelihatan mewah gitu sih. Gelap-gelap gitu. Iya, gelap-gelap gitu kayak bar gitulah. Oke, pindah langsung ke tempat yang kita kunjungin terakhir ya, pas malam-malam itu ya sebelum KFC. Jadi dinner part 1 itu kita berkunjung ke The Commons Saladaeng. Jadi sebenarnya The Commons itu tuh ada di beberapa tempat, cuman yang kita datengin cuma di Saladaeng doang. Jadi aku baru tahu sih ternyata Saladaeng itu adalah emang nama tempat, cuman artinya itu adalah Red Pavilion. Jadi ada unsur rednya gitu. Nah, jadi aku jadi ngerti sih, oh kenapa si The Common Saladaeng itu pakainya banyaknya warna-warna vibrant kayak merah gitu. Nah, terus kayak area plafon atapnya tuh sama beberapa dindingnya itu pakai corrugated fiber gitu, fiber yang bergerigi gitu. Dia bilangnya itu representatif dari model atap zaman dulu katanya, cuman aku gak nemu sumbernya kayak zaman dulunya tuh kayak gimana gitu. Jadi intinya si The Common Saladaeng itu adalah suatu tempat yang fungsinya tuh fungsi campur, mixed use. Di situ kita bisa nongkrong, terus di situ ada tempat komersial juga, tenant-tenant. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita masuk tuh dia tempatnya open space, terus kita masuk ke kayak tangga-tangga kayu gitu. Baru di kanan kirinya tuh tempat untuk tenant jualan dan tempat untuk makan. Jadi kalau misalnya dirasa-rasain sih dia cukup terasa linear ya. Kalau misalnya kita masuk ke satu koridor tuh mirip kayak double loaded gitulah gitu.
Tujuannya sih jadi kalau menurut Arc Daily, jadi dia tuh ada di CBD-nya daerah sana gitu. Jadi kayak agak padat lah, dan si The Commons ini tuh ngelihat kayak kayaknya ini perlu deh area yang terbuka gitu. Oleh karena itu emang dibuatnya juga kayak open air gitu, dan kalau misalnya dilihat dari depan itu banyak banget pohonnya gitu. Jadi agak-agak ketutup-tutup pohon, cuman ya kalau sampai untuk dibilang taman sih enggak sih gitu. Cuman emang untuk tempat nafas aja sih dari daerah situ gitu. Terus yang aku suka dari tempat itu tuh kayak ngepromosiin untuk ini ya, sustainable gitu. Jadi kayak ramah lingkungan. Makanya di situ dia udah nyediain kayak air, terus ngepromotin untuk bawa tumbler, terus kayak material di toiletnya juga sama pakai si corrugated fiber gitu, yang mana kan itu dari plastik, bisa didaur ulang juga gitu. Nah, terus yang paling mencolok adalah si bentuk atapnya sih, yang shape-nya kayak huruf M gitu. Jadi itu kayak iya, kayak M-nya make dia aku bayanginnya kayak ya M ini ya, M runcing. Ya, jadi si atap yang bentuknya M itu tuh secara skala dia cukup ini ya, cukup tinggi gitu. Jadi mungkin fungsinya supaya kita gak ngerasa gerah di situ. Karena waktu itu tuh kita malam sih kesananya. Jadi meskipun kerasa banyak orang, tapi nggak terlalu kerasa panas sih di situ. Cuman nggak tahu ya kalau siang gitu. Yang aku suka sih di The Common Saladeng ini tuh sebenarnya mereka punya konsep community initiative gitu. Jadi sebenarnya yang air isi ulang itu tuh buat neighborhoodnya di sekitar situ. Jadi mereka bisa isi air semaunya gitu. Maksudnya buat ya berbagi lah intinya. Terus juga ada community fridge juga sebenarnya di sana. Jadi kita bisa nyimpen makanan terus diambil sama sekitarnya gitu. Oke, itu adalah trip kita. Tadi udah ada berapa lokasi tadi? Ada 4 ya, 4. Itu adalah destinasi kita pada hari kedua kita trip ke Thailand gitu. Hari selanjutnya nanti kita bahas lagi di lain episode.